Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa
yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar kepada program studi seni kerawitan yang akan menyajikan karya virtualnya. Saya akan bercerita sedikit tentang program studi seni teater. Program studi ini adalah program studi yang paling muda, tidak lebih dari usia 10 tahun. Kita tahu bahwa Jawa Timur menginginkan program studi ini terkait dengan ingin mengangkat potensi lokal tentang keteateran. Ludruk sebagai basic teater nasional yang luar biasa di Jawa Timur ingin diangkat. Namun demikian bahwa usianya yang terlalu muda perlu belajar lebih banyak. Oleh karena itu untuk mengawali karyanya ini masih menggunakan tema-tema yang diusung dari barat. Insya Allah berikutnya akan mengalir ke tema-tema Jawa Timur. Kali ini dengan judul Arwah. Sebuah halusinasi seorang anak yang ingin mengangkat atau mengenang orang tuanya ketika dengan dirinya mengembara, mengenang masa ketika rumahnya terbakar. Dengan berilusi atau berimajinasi akan mendapatkan nomor-nomor yang bisa kita nikmati. Saya tidak akan menyampaikan isi cerita, tapi mari kita saksikan bersama. Selamat menikmati karya Arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya lestari. Program studi seni teater Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta dengan bangga bekerja sama dengan UPT PLS Ekraf Wilwatikta menyelenggarakan pertunjukan dengan judul Naskah Arwah-Arwah karya W.B. Yeats, terjemahan Suyatna Anirun dengan sutradara Koko Hari Pramono. Adapun pertunjukan kali ini merupakan sebuah pertunjukan kontemplasi, di mana dalam pertunjukan ini mengingatkan bahwasanya setiap generasi yang berbeda zaman khususnya menghargai segala jeripayah peristiwa sejarah dan nilai tentang kekeluargaan dan budaya yang sangat luhur. Dengan demikian, semoga pertunjukan ini menjadi pertunjukan yang dimaknai bersama dan membuat seni budaya Nusantara sukses. Salam seni dan budaya lestari.
950 tahun yang lalu, sebelum petir membelahnya. Daun-daun muda, daun-daun tua, daun-daun seperti mentega yang gemuk dan berlemah. Berdiri di sana dan lihat, ada orang di rumah itu. Tidak ada seseorang di sini, Ayah. Ada orang di sana. Tidak ada, Ayah. Lihat, lantai-lantai hilang, jendela pun hilang. Lalu tempat yang seharusnya ada atap, di sana hanya ada langit yang membentang. Lalu pecahan kulit telur jatuh dari sarang burung gagak. Tapi ada beberapa orang yang tidak peduli pada apa yang hilang dan pada apa yang ada. Arwah-arwah dari alam barzah kembali pulang atau kembali ke tempat yang mereka kenali. Kau sudah terlanjur lagi. Untuk merasakan lagi dosa-dosa mereka. Dan sekarang mereka telah merasakan segala akibat dari dosa-dosa itu. Dosa atas orang lain atau atas dirinya sendiri. Atas orang lain. Orang lain masih bisa menolong. Tapi kalau atas dirinya sendiri, tidak ada pertolongan kecuali atas dirinya sendiri dan pada belas kasihan Tuhan. Cukup, Ayah. Cukup. Jika kau terus berbicara padaku, bicaralah saja pada burung-burung itu. Berhenti. Apalagi, Ayah? Lihatlah. Itulah rumah di mana aku dilahirkan. Rumah ini, rumah yang terbakar ini, Rumah yang terbakar. Ibuku atau nenekku memiliki tanah di daerah ini. Kandang-kandang anjing dan kuda. Yang memiliki kuda di ladang ternak. Dan di sana bertemu dengan ayahku. Budak di kandang kuda. Saling memandang lalu mereka kawin. Tapi setelah itu, ibuku tak mau menanda lagi. apa yang benar dan apa yang salah? Kakekku mendapatkan gadisnya beserta hartanya. Ayah telah memboroskan semua milik ibuku. Dan ibuku tak pernah tahu dan tercerai. Karena ayah sudah mati waktu melahirkan aku. Tapi sekarang dia sudah tak semua. Karena ayah sudah meninggal. Membakar rumah di mana orang besar tumbuh dewasa. Mereka mencintai setiap orang di rumah ini. Membinasakan rumah di mana orang dewasa hidup dan mati, kawin dan meninggal. Dan ku nyatakan di sini telah terjadi kejahatan yang laknat. Tapi, Ayah, mungkin dirimu itu sungguhlah beruntung. Mungkin pakaian mewah
habis semua terbakar. Buku-buku, perpustakaan, dan juga segalanya. Tapi ayah, apa benar aku dengar di sepanjang jalan? Kalau kau membunuh ayah di rumah yang terbakar ini, Tak ada seorang pun di sini kecuali kita berdua. Kan? tidak ada seorang pun di sini kecuali kita berdua ya. Kutikam dia dengan pisau. Pisau yang sehari-hari kita pakai. Lalu kutinggalkan dia di tengah api yang berkobar. Seseorang menemukan mayat dan seseorang menemukan bekas pisaunya, tapi tak berani memastikan karena mayat itu sudah hangus bagaikan arang. Beberapa teman bapak bunda mengancam menghadapkanku dengan pengadilan dengan mendalikan ancaman yang pernah dilontarkan. Lalu penjaga memberikan aku pakaian tua. Aku bekerja di mana-mana hingga aku berjualan dari jalan ke jalan. Bukan pekerjaan baik, tapi paling baik bagiku. Karena aku anak kaya. Apa yang dia bisa lakukan, aku juga bisa melakukannya. Dengar. Dengar suara ini. Dengar apa? Aku tidak mendengarkan suara apapun ya. Jalan terus. Jalan terus. Malam ini adalah peringatan. Malam perkawinan ibuku. Dan malam di mana aku dikandung. Ayahku pulang dengan sebotol air di tangan. Lihat tak? Ada ibuku yang mendengarnya. Pelayan-pelayan sudah tidur. Ayahku pulang jauh di tengah malam karena ia berjudi dan mabuk-mabukan di teh minum. Tidak ada apa-apa di sana ya. Hanya ada sebuah lubang kosong di balik tembok. Kau dusta ya? Tidak. Kau gila. Kau makin gila tiap harinya. Suara itu makin keras karena ia melewati jalan yang berkerikil yang ini sudah ditutupi oleh rumput. Suara derap berhenti. Dia pergi ke belakang untuk mengandangkan kudanya. Lalu ibuku turun membukakan pintu untuknya. Malam ini ia tak lebih sopan dari suaminya yang terhuyung-huyung karena mabuk. Ibuku tergila-gila padanya. Lalu mereka naik tangga. Ibuku membawanya ke tempat tidur. Itulah ranjang perkawinan mereka. Dan itulah kamar perkawinan mereka. Jendela setengah gelap kembali. Jangan biarkan dia menjamah. Tak benar bahwa suami yang sedang mabuk tidak akan bisa membuang. Tapi apabila sudah mulai berhasil, kau harus mengambil benih membunuhnya. Tuli itu
Tapi bisakah ia berkelamin lagi dan tidak menemukan kepuasan di dalamnya? Jika ketidakpuasan harus bersama-sama, mana yang lebih kuat? Aku tanpa didikan. Pergilah, panggil pertulian. Ia dan aku akan menguraikan segalanya. Sedangkan mereka berdua tetap berbaring, membuahi dan mengandung aku. Berhenti. 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 Kau kira kau sedang berbicara? Tidak tahu kau bukan dengan putaran itu. Berhenti kau. Cepat berhenti kau. Tidak putaran itu. Tidak. Kau tak pernah memberikanku bagian sedikit pun. Jika aku berikan, anak muda seperti kau akan menghabiskannya pada minuman. Jika aku mengendakinya, akan kuhabiskan uangku semau untuk mulutmu. Dan kembalikan putaran itu. Tidak, putaran ini milikku. Tidak mau kan kau? Di sini kau. Bagaimana kalau kau kubunuh? Dulu, saat kau membunuh kakek, ia tua dan kau muda. Lalu sekarang, kau yang tua dan aku yang muda. Kini sudah lebih jelas. Peristiwa 16 tahun itu. Apa yang sedang kau ocehkan itu? Lebih mudah. Padahal perempuan itu harus tahu bahwa lelaki itu tak pantas untuknya. Apa yang sedang kau katakan? Hentikan! Hentikan! Ya Tuhan, jendela itu terang dan seseorang berdiri di situ. Jendela itu terang lagi. Ayahku datang untuk mendapatkan segelas whisky. Dan ia bersandar seperti binatang yang kepenatan. Orang yang mati dibunuh lalu hidup kembali. Dan rancang pengantin jauh pada atap. Di mana aku baca kata-kata itu. Padahal tak ada seorang pun yang bersandar di sana. Kecuali bayangan di kepala ibu yang mati dalam rasa sesalnya. Tubuh yang menjelma sebelum dilahirkan. Mengerikan. 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 Makhluk itu takkan tahu apa-apa. Karena memang bukan apa-apa.
membuahinya dan melanjutkan keonaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu melancarkan pertunjukan ini. Kepada tim lighting, Ivan Lukita Bayu Putro, tim musik, Yosua Nikolasiaan, tim artistik, Mas Hilmi, tim kostum dan makeup, Teresia Marestina, tim dokumentasi, Wahyu, tim perlengkapan dan peralatan, Mas Inggit. Terima kasih karena telah bekerja sama dengan baik sehingga pertunjukan ini bisa berjalan dengan lancar. Harapan saya untuk teman-teman teater, adik-adik teater, semoga kegiatan seperti ini terus diasah. Mari mengasah kemampuan kita dalam berteater bersama. Viva Teater! Bravo!